Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wa'ala. Bapak Ibu para hadirin sekalian, saya akan informasikan beberapa hal terkait dengan kegiatan teman-teman mahasiswa Akademi Analis Kesehatan An-Nasr dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat desa yang akan dimulai beberapa hari ke depan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana tentu kita ketahui bersama, pemerintah kita senantiasa secara berkelanjutan melaksanakan program pembangunan di berbagai sektor. Yang terkait dengan kegiatan kita kali ini tentu dalam sektor kesehatan. Dan yang terkini pemerintah kita menyebutnya dengan pembangunan itu dengan istilah transformasi kesehatan. Artinya karena transformasi jadi berbagai komponen itu betul-betul dibenahi sedemikian rupa. Kalau digambarkan sebagai sebuah bangunan, namanya pembangunan itu kan dia akan membangun sesuatu gitu. Dan digambarkan sebagai sebuah bangunan kurang lebih seperti inilah kompleksitasnya pembangunan dalam hal transformasi kesehatan di negara kita. Dari mulai fondasinya, ada dindingnya ada pilar-pilar, kemudian di langit-langit, kemudian di atap itu ada hal kompleks yang tentu bukan tempatnya saya deskripsikan satu persatu secara rinci begitu. Tentu ada Bapak Ibu sekalian bisa membuka berbagai penjelasan di media sosial terkait dengan ini. Khusus mengerucut bahwa dalam hal transformasi kesehatan ini ada program utama yang terkait langsung dengan kegiatan di masyarakat. Nah, program utama disebutnya sebagai program utama layanan primer. Kenapa disebut layanan primer? Karena betul-betul mendekat ke masyarakat, betul-betul yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada 3 kelompok di program utama ini. Yang pertama dalam hal edukasi masyarakat, edukasi penduduk. Yang kedua pencegahan primer. Dan yang ketiga pencegahan sekunder. Nah, mahasiswa kita, teman-teman mahasiswa kita ini, apa yang akan dilakukan beberapa hari ke depan ini terkait dengan 2 kelompok dari 3 kelompok ini. Yang pertama terkait dengan edukasi. Jadi tentu nanti mahasiswa kita itu, teman-teman mahasiswa ini sudah dibekali berbagai materi selama perkuliahan. Nah, dari bekal itulah yang kemudian dicoba untuk diimplementasikan dan digetok tularkan kepada masyarakat secara orang per orang mungkin. Artinya nanti mereka dibagi dengan kelompok, kemudian dari kelompok itu nanti langsung menemui Bapak Ibu sekalian secara kelompok-kelompok kecil begitu. Itu jadi edukasinya betul-betul lebih mendekat. Nah, apa yang nanti diedukasikan nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman mahasiswa. Dalam hal ini tema yang kita ambil untuk kegiatan kali ini itu terkait dengan yang disebut dengan screening bank darah. Tentu nanti edukasinya terkait dengan screening bank darah itu. Dan screening itu sebagaimana dilihat di sini masuk kepada program yang kedua, yaitu pencegahan sekunder. Ya, pencegahan sekunder itu ada screening bank darah. Nah, kalau dibaca bahwa sebetulnya di screening itu 14 penyakit. Yang 14 penyakit itu menjadi penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia. Tiap sasaran usia itu berbagai penyakit itu berbeda-beda ininya. Penyebab kematian tertingginya. Nah, itu screening penyakitnya. Ada screening juga yang disebut dengan screening stunting. Nah, ini stunting sedang populer. Saya tidak akan panjang lebar, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dari berbagai penjelasan di media sosial yang lain. Yang berikutnya adalah peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi. ANC itu singkatannya antenatal care, artinya perawatan selama masa kehamilan ibu yang ditujukannya tidak hanya untuk kesehatan ibu, tapi juga untuk kesehatan bayi yang akan lahir pada waktunya. Nah, sebetulnya terkait dengan screening yang akan dilakukan teman-teman mahasiswa ini berhubungan dengan 2 komponen di sini. Terkait dengan penyakitnya juga dan terkait juga dengan kesehatan ibu dan bayi. Kalau bicara screening itu artinya kita bicara bagaimana pemeriksaan itu seperti disaring gitu ya, melakukan pemeriksaan untuk menyaring. Yang namanya saringan itu tentu tidak bisa bertingkat-tingkat, jadi tidak langsung sekali jadi begitu. Yang namanya saringan itu bisa dilakukan beberapa kali, bahkan mungkin lebih dari sekali secara reguler dan seperti itu. Nah,
Terkait dengan pencegahan sekunder ini juga, itu saya sudah menukar sedikit terkait dengan kesehatan ibu dan bayi. Dalam hal program layanan primer kesehatan ini, saya mengerucut di laporan terkini di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini kita fokus pada satu aspek yaitu yang disebut dengan angka kematian ibu. Angka kematian ibu, apa sih yang dimaksud dengan angka kematian ibu? Angka kematian ibu itu adalah kematian perempuan, disebutkan di sini saat hamil, waktu hamil, atau kematiannya dalam kurun waktu 42 hari sejak hamil itu selesai. Baik selesai karena persalinan, maupun selesai karena memang dokter yang memeriksanya mengindikasikan ada risiko ketika persalinan dilanjutkan, maka harus diselesaikan, diterminasi namanya. Jadi bisa jadi bayinya lahir hidup atau bayinya tidak bisa diselamatkan, seperti itu ya. Tapi ketika bayinya tidak bisa diselamatkan pun ternyata berdampak pada ibunya hingga ibunya juga jadi tidak bisa diselamatkan. Nah, itu dalam kurun waktu 42 hari itulah. Yang kematiannya kalau meninggalnya seorang ibu itu saat hamil dan belum ada indikasi untuk dihentikan kehamilannya, diterminasi, ternyata karena beban kehamilannya itu, jadi betul-betul karena kehamilannya si ibu ini tidak bisa diselamatkan jiwanya, maka itu masuk dalam kategori angka kematian ini. Jadi sebab kematiannya betul-betul karena kehamilan atau yang berhubungan dengan kehamilan itu, baik karena persalinan atau terminasi kehamilan. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami apa yang disebut dengan angka kematian ibu. Jadi di sini disebutkan bukan karena misalnya ibu hamil terjatuh gitu ya misalnya. Mungkin terjatuh sebagai dampaknya, misalnya contoh kehamilan kemudian berdampak pada tekanan darah yang tinggi pada ibu gitu ya. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan terjadinya misalnya pecah pembuluh darah di otak, gangguan kesadaran, kemudian jatuh gitu. Nah, jatuhnya itu kan sebetulnya tidak dengan serta-merta ya. Dia ada ya, ini kalau dirunut seperti itu bisa dimasukkan ke dalam. Tapi intinya lebih fokus bahwa bagaimana seorang ibu meninggal itu sebab apa, kalau ketika disebabkan karena kehamilan atau yang berhubungan langsung dengan kehamilannya, maka dimasukkan ke dalam angka ini. Untuk Kota Kabupaten Cirebon sendiri disebutkan bahwa sampai tahun kemarin 2022 ini masih menjadi sasaran pertama dalam hal pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Cirebon. Bagaimana berupaya menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Cirebon yang terakhir di tahun 2022 tercatat ada 22 kematian ibu. Jadi ini bayangkan betapa berharganya nyawa seorang manusia, termasuk apalagi seorang ibu yang sedang mengandung. Coba bayangkan bahwa artinya kan bagaimana nyawa itu dipertimbangkan berbeda dengan misalnya berbeda dengan bapak atau berbeda dengan wujud individu yang lain. Ibu itu dalam keadaan hamil begitu. Artinya kita yang memang difokuskan tidak hanya satu nyawa kan, berarti dua nyawa. Nah, ini kondisinya kadangkala begitu ya. Para tenaga medis, tenaga kesehatan dihadapkan pada situasi mana yang harus diselamatkan nih? Mana yang diselamatkan, apakah mungkin tidak bisa menyelamatkan dua-duanya. Memilih salah satu ini kan simalakama gitu ya. Dan ini perjuangan seorang ibu, bagaimana bayangkan. Oleh karenanya satu nyawa itu sudah begitu berharga. Ini bukan satu, bahkan ini 82 selama tahun 2020. Itu pun hitungannya, ini di sini disebutkan ya. Disebutkan 82 ini dibagi dalam 100.000 kelahiran hidup. Sebetulnya dalam setahun itu ada berapa kelahiran hidup sih? Nah, itu panjang lebarnya nanti kita di tempat lain. Intinya bahwa bagaimana upaya menurunkan angka kematian ibu masih menjadi sasaran utama dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Ketika bicara angka kematian ibu, tentu kita bertanya sebetulnya sebabnya apa sih gitu ya? Sebab apa sih penyebab si ibu bisa meninggal karena pada saat hamil maupun pada saat melahirkan atau pada saat diterminasi kehamilannya? Maka ini ada 4. Penyebab tertingginya ada 4. Nah, 2, 3, 4 mungkin ya karena ini waktu kita terbatas, saya langsung fokus lihat penyebab pertama. Penyebab pertama itu sebagai penyebab langsung, dan lihat yang pertama kali disebut dalam penyebab langsung itu adalah perdarahan. Jadi perdarahan pada ibu hamil maupun ibu melahirkan itu menjadi penyebab tertinggi seorang ibu terancam nyawanya hingga sampai pada masuk pada tidak terselamatkan hingga menyebabkan kematiannya seorang ibu. Jadi ini perdarahan menjadi fokus. Nah, sampai saat ini
sampai saat ini, ketika bicara perdarahan pada ibu hamil, maka salah satu komponen penting yang terkait dengan upaya mencegah perdarahan yang tidak tertolong ini adalah bagaimana darah yang hilang itu diganti dengan sesuatu yang lain yang setara. Dan kesetaraannya belum ditemukan yang paling baik selain darah itu harus diganti dengan darah juga. Oleh karenanya, ketika bicara banyaknya ancaman atau tingginya ancaman ibu meninggal atas sebab kehamilannya atau sebab kelahirannya karena perdarahan, maka bagaimana upaya mencari darah pengganti ini menjadi salah satu strategi yang dipikirkan sebagai bentuk preventif. Nah, tadi kalau dilihat kita kembali ke sini, lihat ini ada pencegahan kan? Ada edukasinya, ada pencegahan sekunder, ada pencegahan primernya bagaimana tadi ya. Meskipun di sini imunisasi, tapi upaya pencegahan itu bagaimana mencegah jangan sampai si ibu ini ketika mengalami perdarahan dan perdarahannya tidak tertolong itu. Salah satunya bagaimana? Mencari sumber daya yang bisa diupayakan untuk menyiapkan sebagai darah pengganti ketika ibu itu mengalami perdarahan. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu-ibu hamil di sekitar kita termasuk di wilayah ini, begitu ya. Nah, apa caranya untuk membantu? Caranya saat ini dikenal dengan istilah donor darah. Ketika darah itu dikumpulkan di rumah sakit, itulah yang kemudian disebut sebagai bank darah. Bagaimana rumah sakit mengumpulkan darah-darah yang didapat dari para pendonor, yang dengan darah itu menjadi upaya untuk persiapan. Ketika si ibu hamil atau melahirkan itu mengalami perdarahan, segera siap untuk bisa diganti darah yang hilang itu dengan darah dari pendonor itu. Bicara donor darah, maka ada kelayakan. Ada kelayakan seseorang itu bisa dikategorikan sebagai orang yang siap untuk mendonorkan darahnya. Ada banyak sebetulnya, tetapi sekali lagi karena keterbatasan waktu, saya nukil 5 saja. Yang ini amat terkait dengan kegiatan teman-teman mahasiswa di wilayah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama usia. Usia. Kalau ditanya kenapa, maka saya bisa sampaikan bahwa usia ini lebih ke hal legalitas hukum, tidak ke dalam hal terkait dengan fisiologi kesehatan mutlak, tidak, tapi lebih ke arah legalitas hukum. Bahwa donor darah itu suatu tindakan medis yang perlu keputusan dari yang bersangkutan, dan seseorang dianggap secara hukum layak memutuskan untuk dirinya sendiri adalah ketika mereka sudah masuk usia 17 tahun. Ya, jadi sama seperti misalnya sebentar lagi ini mau ada pilkada, mau ada pemilu, pilpres dan segala macam, itu kan juga 17 tahun. Karena di negara kita 17 tahun ini sebagai batas ketika seseorang punya legalitas untuk menentukan apakah saya layak atau tidak, saya yang bisa memutuskan. Nah, itu bicaranya situ. Jadi kenapa 17 tahun itu bukan bicara kesiapan dalam hal fisik, fisiologis tubuh, tidak. Tapi legalitas hukum karena donor darah ini tindakan medis yang berisiko. Apa resikonya nanti kesempatan lain kita akan cerita lebih panjang lebar, tapi yang jelas urutan pertama adalah usia. Jadi ketika nanti teman-teman mahasiswa ketemu dengan komunitas di Bapak Ibu sekalian dan ada yang di bawah 17 tahun, mohon maaf itu secara screening, secara penyaringnya sudah tidak masuk kategori. Ya, artinya kita akan memilih yang usianya minimal 17 tahun. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau minimal 17 tahun maksimalnya berapa? Nah, kita kembali kepada pedoman terkini yang dipegang di Permenkes 21 tahun 2022. Itu di situ disebutkan bahwa untuk donor pertama, mereka yang belum pernah donor, itu maksimalnya adalah usia 60 tahun. Jadi bahkan ketika bicara terkait dengan persiapan bagi seorang ibu, maka biasanya kita memilih yang usia produktif. Ini karena kan yang namanya persiapan itu darahnya bukan dipakai saat itu gitu ya. Darahnya akan dipakai pada waktu. Makanya kita diutamakan untuk yang kelompok ini terkait dengan screening bank darah ini adalah yang produktif. Yang usianya sekitar 18 sampai 35 tahun di sekitar itu. Kami meskipun secara kelayakan donor di atas 35 tahun untuk donor pertama, tapi kita bicara screening yang mendapatkan darah yang terbaik kan begitu. Makanya diupayakan usianya sekitar 18 sampai 35 tahun. Itu terkait usia.
Yang kedua, nanti juga akan ada kuesioner diterima Bapak Ibu sekalian, adalah sehat. Sehat, maksudnya sehat ketika bicara donor darah adalah dalam kondisi yang terbaik. Sehat itu definisinya luas. Kalau bicara definisi WHO, seseorang asal bisa melakukan kegiatan keseharian tanpa kendala secara jasmani, rohani, dan sosial, maka itu masuk ke dalam kategori sehat. Tetapi kita bicara donor darah, maka Bapak Ibu punya rapor sendiri. Tentu tingkat kebugaran kita berbeda-beda setiap hari, maka diusahakan saat akan melakukan screening ini dalam kondisi yang betul-betul paling bugar. Istirahat cukup, tidak kelelahan, makan juga terjaga seperti itu ya. Itu nanti setelah ini akan kita lihat bagaimana upaya masuk ke dalam kategori sehat yang terbaik itu. Nah, itu yang dua. Yang ketiga, nah ini nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman mahasiswa adalah pemeriksaan hemoglobin. Diberikan batasan hemoglobin yang layak bagi seseorang untuk bisa memutuskan dia siap mendonorkan darah adalah minimal 13,5 gram per desiliter. Jadi nanti akan ada di sudah nanti teman-teman mahasiswa yang akan meriksa nanti diinformasikan berapa. Nah, itu yang menjadi kelayakan batas minimalnya adalah 13,5 gram per desiliter. Pasangan hemoglobin itu ada hematokrit itu sebetulnya berkaitan, hematokritnya adalah 40% untuk batas minimalnya. Ini pemeriksaan pertama yang akan dilakukan teman-teman itu. Yang berikutnya juga sebagai sebetulnya nyambung dengan sehat tadi. Seorang yang sehat itu salah satu kriterianya dia tidak meminum obat. Diusahakan obat bentuk apapun. Kalau ditanya sebetulnya obat apa sih? Memang sebetulnya ada daftarnya, tetapi kita bicara kembali ke definisi sehatnya tadi. Dan sehatnya dalam kondisi terbaik. Seseorang disebut sehat dalam kondisi terbaik, salah satu komponen yang tentunya bahwa dia tidak mengonsumsi obat-obatan dalam bentuk apapun. Dan ini dibatasi dari penelitian bahwa yang berpengaruh pada saat donor darah itu batasnya adalah 3 kali 24 jam. 3 kali sebelum 24 jam sebelum melakukan donor, termasuk sebelum melakukan screening nanti, pemeriksaan pengujian screening nanti itu 3 kali 24 jam tanpa mengonsumsi obat apapun. Dan yang terakhir, bahwa darah bisa dipakai oleh ibu hamil nanti atau ibu melahirkan nanti ketika mengalami perdarahan itu ketika darah itu terbebas yang namanya tanda-tanda atau mikroorganisme infeksi menular lewat transfusi darah yang kita singkat dengan IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah. Di Indonesia ada empat yang dimandatkan untuk diperiksa. Yang pertama hepatitis B, yang kedua hepatitis C, yang ketiga sifilis, dan yang keempat HIV. Dan pemeriksaan inilah yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kita di kegiatan kali ini. Pemerintah kemudian memberikan resep. Bagaimana caranya tadi untuk mencapai sehat yang paling terbaik. Dengan singkatan cerdik. Nah, ini tidak akan saya panjang lebar, terutama yang pertama saja yang saya nukil secara panjang lebar. Yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, ketika bicara cek rutin ini, maka saya perlu sampaikan bahwa apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa beberapa hari ke depan ini, itu tidak dengan serta-merta bisa digunakan langsung untuk mendonorkan darah kapanpun tidak. Bahwa itu harus ada rutinitasnya. Artinya, karena donor darah itu dibatasi 2 bulan sekali, kalau lakukan pemeriksaannya sekarang, maka ya untuk pendonorannya dalam rentang waktu yang dekat. Biasanya kami batasi terutama terkait dengan pemeriksaan hemoglobin. Hemoglobin itu sangat fluktuatif dari hari ke hari. Dan kita batasi biasanya dalam waktu 7 hari ke depan. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian melakukan pemeriksaan hemoglobin sekarang, maka layak donornya dalam 7 hari ke depan. Setelah 7 hari ke depan, maka kalau sudah lewat, ya lakukan pemeriksaan lagi. Di situ pentingnya rutinitas sebagai upaya untuk mencapai level kesehatan yang paling maksimal. Yang berikutnya, E-nya nyahkan asap rokok, yang R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, dan yang terakhir K, kelola stres. Ini cerdik ini menjadi upaya kita untuk sampai pada level tadi yang disebut sebagai sehat yang paling baik, sehingga seseorang bisa masuk kategori sebagai layak untuk menjadi pendonor darah yang siap untuk mengatasi ketika seorang ibu hamil atau melahirkan itu mengalami perdarahan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Selebihnya segala kekurangan, kelemahan datang dari diri saya pribadi. Saya menyampaikan permohonan maaf, semoga bisa dimaafkan. Dan nanti informasi-informasi yang belum tercakup dalam penyampaian saya kali ini nanti bisa ditanyakan pada teman-teman mahasiswa ketika mereka berkunjung ke tempat Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.